Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Uslaili, NIM 1808033102062. Di sini saya akan mempresentasikan tentang akuntansi dana zakat, dana kebajikan, dan kod kedua. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi dana kebajikan. Dana kebajikan adalah merupakan dana sosial di luar zakat yang berasal dari masyarakat yang dikelola oleh bank syariah. Dana kebajikan bisa juga disebut dengan dana KART. PSAK 59 dan PAPSI menggunakan istilah KART dan bukan istilah dana kebajikan. Akan tetapi, pada PSAK 101, istilah ini diganti dengan istilah dana kebajikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan landasan hukum dana kebajikan. Berdasarkan PSAK 101 paragraf 75, sumber dana kebajikan terdiri atas 1. Infak dan sedekah. 2. Hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 3. Pengembalian dana kebajikan produktif. Yang keempat, denda. Kelima, pendapatan non-halal. Keenam, sumbangan atau hibah. Berdasarkan PSAK 101, dana kebajikan dapat digunakan untuk yang pertama, dana kebajikan produktif. Yang kedua, sumbangan. Yang ketiga, penggunaan lainnya untuk kepentingan umum. Selanjutnya, akuntansi dana kebajikan dan laporan dana kebajikan. Berikut disajikan ilustrasi kasus terkait dengan pengumpulan dan penyaluran dana zakat. Pada laporan keuangan tahun 2012, saldo dana kebajikan Bank Peduli Syariah atau BPS sebesar 10 juta. Berikut adalah transaksi yang terkait dengan dana kebajikan pada BPS selama tahun 2013. 5 Januari 2013 diterima infak dari Bapak Andan secara tunai 2 juta. 1 Februari 2013 diterima transfer dari rekening Bapak Wahyu sebagai sedekah sebesar 5 juta. 7 Maret 2013 diterima transfer dari rekening Bapak Rudi sebagai denda atas keterlambatan pembayaran cicilan murabaha sebesar 100.000. 13 April 2013 diterima transfer dari rekening PT Antariksa sebagai sumbangan sebesar 10 juta. 30 April 2013 diterima bunga dari rekening giro di Cash Manhattan Bank sebesar 250.000. 15 Mei 2013 disalurkan dana kebajikan sebagai sumbangan kepada panti asuhan yatim putra Muhammadiyah secara tunai sebesar 10 juta. 11 Juni 2013 disalurkan dana kebajikan sebagai sumbangan kepada SD Negeri 1 Sidoarjo secara tunai sebesar 5 juta. 12 Agustus 2013 disalurkan secara tunai dana kebajikan untuk pinjaman Korhul Hasan Bah Mujir yang hendak merintis usaha pisang goreng sebesar 100.000. 8 September 2013 diterima secara tunai pengembalian dana Korhul Hasan tahap 1 oleh Mbah Mujir sebesar 50.000. 18 Oktober 2013 disalurkan dana kebajikan untuk pinjaman Korhul Hasan Ibu Sukini yang hendak merintis usaha pecel lele sebesar 500.000. 17 Desember 2013 diterima secara tunai pengembalian dana Korhul Hasan tahap 2 oleh Mbah Mujir sebesar 50.000 dan tahap 1 oleh Ibu Sukini sebesar 100.000. Selanjutnya, jurnal transaksi di atas adalah sebagai berikut. Tanggal 5 Januari 2013, rekening kas pada debit 2.000, dana kebajikan pada kredit 2.000. 1 Februari 2013, rekening nasabah pada debit 5.000, dana kebajikan pada kredit 5.000. 7 Maret 2013, rekening nasabah
pada debit 100, dana kebajikan pada kredit 100. 13 April 2013, rekening nasabah pada debit 10.000, dana kebajikan pada kredit 10.000. 30 April 2013, giro pada bank lain pada debit 250, dana kebajikan pada kredit 250. 15 Mei 2013, dana kebajikan pada debit 10.000, kas pada kredit 10.000. Tanggal 11 Juni 2013, dana kebajikan 5.000 pada debit, kas pada kredit 5.000. 12 Agustus 2013, dana kebajikan pada debit 100, kas pada kredit 100. 8 September 2013, kas pada debit 50, dana kebajikan pada kredit 50. 18 Oktober 2013, dana kebajikan pada debit 500, kas pada kredit 500. 17 September 2013, kas pada kredit 100, pada debit 150, dana kebajikan pada kredit 150. Kemudian laporan dana kebajikan sebagai berikut. Bank Syariah Peduli, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013 dan 2012. Keterangan sumber dana kebajikan. A. Infak dan sedekah. Tahun 2013 7.000, tahun 2012 5.000. B. Denda. Tahun 2013 100, tahun 2012 3.000. C. Sumbangan atau hibah. Tahun 2013 10.000, tahun 2012 8.000. D. Pendapatan non-halal. Tahun 2013 250, tahun 2012 2.000. Total sumber dana tahun 2013 17.350, tahun 2012 18.000. Penggunaan dana kebajikan. A. Pinjaman Qardhul Hasan 400 pada tahun 2013, tahun 2012 2.000. B. Sumbangan. Tahun 2013 15.000, pada tahun 2012 12.000. Total penggunaan tahun 2013 15.400, pada tahun 2012 14.000. Kenaikan atau penurunan sumber atas penggunaan. Pada tahun 2013 1.950, pada tahun 2012 4.000. Sumber dana kebajikan pada awal tahun 2013 10.000, tahun 2012 6.000. Sumber dana kebajikan pada akhir tahun 2013 11.950, tahun 2012 10.000. Kemudian yang kedua, qard. Definisi pinjaman qard adalah pinjaman meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, penggunaan pinjaman qard. Yang pertama, pemenuhan tanggung jawab sosial Bank Syariah untuk membantu mengembangkan usaha kecil mikro yang memerlukan dana tanpa bunga. Yang kedua, menyalurkan dana sosial yang dihimpun oleh Bank Syariah, baik dari sumber dana yang sesuai dengan syariah seperti dana infak, sedekah, hibah, denda, dan lainnya, maupun tidak sesuai dengan syariah, seperti bunga bank konvensional yang tidak dapat dihindari terkait dengan pembukaan giro dan sebagainya di bank konvensional. Yang ketiga, sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek, ataupun nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak dapat menarik karena dananya tersimpan di bank
syariah dengan bentuk deposito. Yang keempat, sebagai skema khusus membantu pegawai bank syariah yang membutuhkan pinjaman untuk kebutuhan yang bersifat insidental. Selanjutnya, rukun transaksi pinjaman core. Yang pertama, transaktor. Terdiri dari pemberi pinjaman atau mukrid dan penerima pinjaman atau muktarid. Yang kedua, ijab dan qabul, pernyataan kehendak yang bertransaksi. Kemudian yang ketiga, objek qard, yaitu terdiri dari uang atau benda yang habis dipakai. Selanjutnya, pengawasan syariah transaksi pinjaman qard. Yang pertama, meneliti apakah pembiayaan yang diberikan berdasarkan prinsip qard tidak dipergunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, meneliti apakah pendapatan yang diterima bank dari nasabah atas pengenaan sanksi telah diakui sebagai sumber dana kebajikan. Yang ketiga, memastikan sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan qard konsumtif dan bersifat sosial adalah bukan berasal dari dana investasi atau modal bank. Yang keempat, memastikan bahwa sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan qard dalam dana talangan nasabah adalah berasal dari modal bank. Dan alur transaksi pinjaman qard. Yang pertama, seleksi akad qard. Yang kedua, menyerahkan dana qard. Yang ketiga, mengembalikan dana qard sebesar yang dipinjam. Selanjutnya, teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi pinjaman qard. Kasus pinjaman qard dengan sumber dana intern. Contohnya, Bapak Hartanto yang bekerja pada sebuah bank syariah meminjam kepada bank syariah tersebut dengan skema qard untuk membayar uang masuk sekolah anaknya di perguruan tinggi. Pinjaman qard ini menggunakan dana intern bank. Informasi terkait akad yang disepakati adalah sebagai berikut. Jumlah pinjaman 1 juta, lama pinjaman 4 bulan, biaya administrasi 10.000. Teknis perhitungan pinjaman qard. Yang pertama, perhitungan cicilan per bulan. Cicilan per bulan total piutang bersih dibagi jumlah bulan pelunasan sama dengan 1 juta dibagi 4. Hasilnya 250.000. Yang kedua, perhitungan biaya administrasi. Biaya administrasi sama dengan N% kali besar pinjaman, sama dengan 1% kali 1 juta, sama dengan 10.000. Kemudian, penjurnalan saat transaksi pinjaman qard. A. Saat akad disepakati. Misalkan tanggal 20 bulan Agustus 2007, Bank Syariah menyetujui pinjaman qard Bapak Hartanto dan langsung memasukkannya ke dalam rekening tabungan atas nama Bapak Hartanto. Pada hari yang sama, Bank Syariah langsung memotong biaya administrasi atas transaksi pinjaman qard. Pada tanggal 20 bulan Agustus 2007, pinjaman qard 1 juta, rekening nasabah Bapak Hartanto 1 juta. Pada tanggal 20 bulan Agustus 2007, rekening nasabah Bapak Hartanto 10.000, pendapatan administrasi 10.000. Selanjutnya, B. Saat pembayaran cicilan. Terdapat dana yang cukup untuk membayar cicilan. Apabila pada tanggal 20 September 20 XA, tanggal jatuh tempo cicilan pertama, Bank Syariah mendapati rekening nasabah memiliki saldo dana yang cukup untuk pembayaran cicilan, maka jurnal pendebitan rekening untuk pembayaran cicilan pinjaman qard adalah sebagai berikut. Tanggal 20 bulan 9, rekening Bapak Hartanto debit 250.000, pinjaman qard pada kredit 250.000. Kemudian, tidak terdapat dana sama sekali yang dapat didebit. Apabila pada tanggal 20 Oktober 2000
XA atau tanggal jatuh tempo cicilan kedua, tidak terdapat dana sama sekali yang dapat didebit untuk pembayaran cicilan. Barulah pada tanggal 5 November 2000 XA, Bapak Hartanto memasukkan sejumlah dana sehingga memungkinkan Bank Syariah untuk mendebit rekening sebesar cicilan yang jatuh tempo. Jurnal atas transaksi 20 Oktober dan 5 November tersebut adalah sebagai berikut. Tanggal 20 bulan 10 XA, pinjaman kod jatuh tempo pada debit 250.000. Kemudian pinjaman kod pada kredit 250.000. Pada tanggal 5 bulan 11 XA, rekening nasabah Bapak Hartanto pada debit 250.000. Kemudian pinjaman kod jatuh tempo pada kredit 250.000. Kemudian terdapat dana yang terbatas sehingga hanya dapat mendebit sebagian dari jumlah cicilan. Apabila pada tanggal 20 November 20 XA atau tanggal jatuh tempo cicilan ketiga, terdapat dana yang terbatas sehingga Bank Syariah hanya dapat mendebit sebesar 150.000. Pendebitan berikut baru dapat dilakukan pada tanggal 10 Desember 20 XA, setelah Bapak Hartanto memasukkan sejumlah dana sehingga memungkinkan Bank Syariah untuk mendebit sisa cicilan yang belum didebit rekening oleh bank. Jurnal atas transaksi 20 November dan 10 Desember tersebut adalah sebagai berikut. Pada tanggal 20 bulan 11 tahun XA, rekening nasabah Bapak Hartanto debit 150.000. Kemudian pinjaman kod jatuh tempo pada debit 100.000 dan pinjaman kod pada kredit 250.000. Pada tanggal 10 bulan 12 tahun XA, rekening nasabah Bapak Hartanto pada debit 100.000, kemudian pinjaman kod jatuh tempo pada kredit 100.000. C. Saat penerimaan imbalan. Misalkan pada tanggal 20 Desember 2000 XE atau waktu pembayaran cicilan terakhir, yang juga merupakan waktu akhir periode pinjaman kod Bapak Hartanto di samping membayar cicilannya yang terakhir. Sebagai rasa terima kasihnya kepada Bank Syariah yang telah memberi pinjaman kod untuk pembayaran uang kuliah anaknya, memberikan imbalan sebesar 25.000 kepada Bank Syariah. Penyerahan cicilan dan imbalan dilakukan secara langsung tanpa melalui debit rekening. Jurnal transaksi pada tanggal 20 Desember tersebut adalah sebagai berikut. Pada tanggal 20 bulan 12 2007, kas pada debit 275.000, kemudian pinjaman kod pada kredit 250.000, dan pendapatan informasi lain pada kredit 25.000. Kemudian D. Saat penghapusan pinjaman kod. Misalkan pada pertengahan bulan Desember 20 XA, Bapak Hartanto melaporkan dirinya mengalami musibah sehingga diperkirakan tidak mampu membayar cicilan terakhirnya. Oleh karena laporan Bapak Hartanto tersebut benar adanya dan setelah dikaji lebih lanjut, Bapak Hartanto dinyatakan layak untuk mendapat penghapusan pinjaman kod yang masih tersisa 250.000. Maka jurnalnya penghapusan pinjaman kod tersebut adalah sebagai berikut. Rekening kerugian penghapusan kod debit 250.000, kemudian pinjaman kod pada kredit 250.000. Sekian presentasi dari saya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan atau salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.